bertemu lagi dengan saya dalam Cerita Arya, di mana Cerita Arya menyampaikan cerita yang berbeda dan menarik. Karena cerita Arya bukanlah cerita biasa. Pada cerita Arya kali ini, saya akan mengupas mengenai salah satu tokoh yang sangat populer dan berperan penting di dalam dunia persepakbolaan dunia. Pasti semua orang yang merupakan penggemar sepak bola tahu tokoh ini dan merupakan pelatih yang menukangi klub-klub besar. Dan beberapa orang pun atau banyak orang pun sepakat bahwa ia merupakan salah satu pelatih terhebat yang pernah ada sampai saat ini. Ia adalah Sir Alex Ferguson. Seperti kita tahu, Sir Alex Ferguson pernah melatih klub Manchester United selama kurang lebih 26 tahun dari 1986 hingga 2013. Selama 26 tahun itu, ia telah membawa MU dalam berbagai prestasi dan memberikan banyak jasanya terhadap perkembangan MU hingga sekarang ini. Sedikit info mengenai Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson lahir di Glasgow, Skotlandia, 31 Desember 1941. Ia sempat berkarir menjadi pesepak bola. Walaupun kurang begitu berhasil, akhirnya ia mencoba kembali sebagai seorang pelatih. Dimulai dari klub-klub di Skotlandia, sampai tadi pada tahun 86 ia akhirnya dikontrak untuk menjadi pelatih baru Manchester United hingga ia pensiun 26 tahun kemudian. Jadi Sir Alex Ferguson juga sudah sangat berperan penting dalam mengorbitkan banyak pemain bintang dan meraih banyak prestasi bersama MU saat itu, dalam rentang waktu itu. Alex Ferguson mempunyai berbagai ciri khas yang tentu saja publik sudah banyak tahu, terutama penggemar sepak bola. Salah satunya adalah cara ia memperlakukan pemain. Ia sangat tidak suka jika pemain itu uh, berperilaku atau menempatkan dirinya seperti yang paling hebat dan sangat uh, harus dihormati. Jadi ia mempunyai prinsip bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, sehingga semua pemain menurut dia, mau itu bagus, mau itu jelek, mau itu sering main, mau itu sering ngegolin atau tidak, tetap semuanya sama merupakan pemainnya. Dan itu merupakan prinsip yang juga banyak dianut oleh pelatih saat ini supaya bisa meredam ego dari masing-masing pemain tersebut. Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah David Beckham, di mana saat itu ketika puncak karir David Beckham yang sangat gemilang di lapangan dan juga sangat populer saat itu, mulai menunjukkan attitude atau sikap yang menurut Sir Alex saat itu kurang cocok sebagai pemain dari pada Manchester United. Jadi menurut dia Beckham sudah mulai menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak perlu atau hanya akan mengurangi performanya di lapangan, sehingga akhirnya sempat terjadi konflik. Dan salah satu yang terkenal adalah ketika hair dryer treatment, atau salah satu ciri khas Sir Alex di mana dia akan memarahi pemain langsung di depannya. Dan saat itu Beckham yang tidak terima juga marah, sampai Sir Alex yang sangat marah menendang sepatu dan mengenai pelipis dari Beckham. Sampai saat itu di pertandingan berikutnya Beckham hadir dengan pelipis yang sudah diplester saat itu, dan itu menjadi salah satu banyak foto terkenal mengenai Beckham yang mengenakan plester itu. Sampai akhirnya Beckham pun tahun 2003 pergi atau pindah ke Real Madrid. Tapi selain dari sisi ego, Sir Alex juga banyak mengembangkan pemain dari banyak hal. Salah satu contoh yang paling banyak saat ini adalah Cristiano Ronaldo. Sir Alex menemukan Ronaldo saat itu di Sporting Lisbon dan saat berlaga melawan MU, dan saat itu ia dan Carlos Queiroz sangat tertarik pada Ronaldo, dan menurutnya Ronaldo sangat pemain yang mempunyai potensi yang sangat besar. Dan akhirnya saat itu Ronaldo yang baru berusia 18 tahun langsung direkrut ke MU dan langsung menggunakan nomor punggung andalan MU, dan andalan Ronaldo maksudnya, Ronaldo sampai sekarang itu adalah nomor punggung 7. Dan perlahan dari kurun waktu 2003 hingga 2009 Ronaldo berkembang sangat baik di MU dan menjadi salah satu pemain kunci MU dan pemain yang sangat dilirik di seluruh dunia sepak bolaan saat itu. Ia berhasil menjadi pilihan utama, hampir selalu menjadi pilihan utama Sir Alex, dan Sir Alex sendiri juga merupakan tokoh yang menurut Ronaldo adalah sangat penting dalam perjalanan karirnya saat itu. Kemudian selanjutnya saya akan mengupas mengenai klub-klub yang dihadapi oleh Sir Alex, karena selama kurun waktu 26 tahun itu pastinya Sir Alex melawan banyak sekali klub dan berbagai strategi yang
diterapkan oleh klub tersebut. Tapi Sir Alex sendiri menurutnya ia pernah bilang adalah tim terbaik yang pernah ia lawan adalah tim Barcelona 2011. Kala itu Barcelona yang dilatih oleh Pep Guardiola, dan Sir Alex sendiri sempat melawan Barcelona di dua final Liga Champions tahun 2009 di Roma dan 2011 di London, dan menurutnya dua pertandingan itu adalah salah satu pertandingan tersulit yang ia pernah hadapi, dan MU pun kalah di dua pertandingan itu oleh Barcelona yang dilatih oleh Pep Guardiola saat itu, karena menurutnya Barcelona dengan saat itu diperkuat Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, David Villa, Victor Valdes, Puyol, dan banyak lagi, merupakan salah satu tim yang paling solid dan menurutnya mempunyai skill yang sangat luar biasa, sehingga MU yang saat itu pun cukup kewalahan, dan dua kali Sir Alex menerapkan strategi yang menurut ia salah, karena ia saat itu mencoba menerapkan strategi dengan cara yang lama. Ia optimis dengan strategi biasanya ia dapat mengalahkan Barcelona, cuman di dua kesempatan itu akhirnya ia harus kalah di final melawan Barcelona. Selain berbagai ciri khas yang tadi seperti cara dia memperlakukan pemain, Sir Alex juga memiliki salah satu ciri khas yang sangat dikenal, yaitu adalah Fergie Time. Fergie Time adalah kondisi dan biasanya ada di akhir ujung pertandingan di mana Sir Alex mulai menunjuk ke arah jam tangannya kepada para pemain yang sedang di lapangan, dan itu akan membuat pemain dan pelatih serta staf lawan itu mulai lebih waspada, karena ketika ia sudah melakukan Fergie Time itu artinya pemain MU dan MU saat itu akan bermain lebih agresif, dan cenderung memang MU ketika di penghujung laga lebih banyak mencetak gol dengan kondisi yang dinamakan Fergie Time tadi. Jadi ketika Sir Alex menunjuk jam tangan, artinya mengisyaratkan bahwa MU saat itu harus bermain lebih agresif, harus bermain lebih ofensif, lebih menyerang, dan akhirnya pun seperti banyak tercipta gol di ujung laga seperti biasanya ada Fergie Time terjadi. Dan biasanya semua orang sudah tahu ketika Sir Alex sudah menunjuk jam tangannya di akhir-akhir pertandingan, langsung tim lawan langsung waspada dan langsung seperti semua penonton tertarik untuk kembali menonton pertandingan tersebut. Sir Alex juga tentunya selain melihat potensi-potensi pemain di luar MU, juga tentunya membina pemain-pemain atau anak-anak yang berada di akademi Manchester United saat itu, dan sampai saat ini akademi yang paling terkenal atau lulusan yang paling banyak orang bilang paling hebat adalah Class of 92 atau lulusan akademi MU tahun 1992. Saat itu nama-nama seperti David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt, dan banyak lagi menjadi lulusan tahun itu dan dianggap sebagai salah satu lulusan terbaik, karena akhirnya pemain-pemain tersebutlah yang membuat atau menjadi tulang punggung MU selama beberapa kurun waktu dan membuat MU terus berjaya, terutama Paul Scholes dan Ryan Giggs yang terus berada di MU sampai akhirnya mereka pensiun. Selama berpuluh-puluh tahun bersama Sir Alex dan banyak pergantian pemain, mereka berhasil membuat MU menjadi tim raksasa yang ditakuti oleh semua klub di Eropa, dan sampai saat ini pun masih Class of 92 dianggap sebagai salah satu lulusan akademi terbaik dan paling terkenal yang pernah ada. Kemudian juga terakhir saya akan membahas salah satu peristiwa yang menurut Sir Alex sangat memorable atau diingat olehnya, itu adalah peristiwa final Liga Champions tahun 2008 melawan Chelsea di Moskwa, Rusia saat itu. Dan menurutnya saat itu merupakan final yang cukup unik karena zona waktu pertandingan itu cukup malam, 10.45 malam waktu Rusia baru dimulai. Ditambah lagi stadionnya saat itu di Moskwa adalah stadion rumput sintetis. Apalagi saat itu adalah kondisi malam hujan, dan Chelsea yang saat itu menjadi lawan dari MU juga bisa dibilang sedang dalam performa yang sangat baik, karena pemain-pemain seperti Frank Lampard, Didier Drogba, Michael Essien, dan banyak lagi sedang dalam permainan terbaik mereka. Dan pertandingan pun saat itu berjalan cukup alot. MU berhasil mencuri gol terlebih dahulu lewat sundulan Cristiano Ronaldo sebelum akhirnya disamakan oleh Frank Lampard, dan skor 1-1 itu terus berjalan sampai penghujung laga dan terpaksa dilanjutkan dengan adu penalti. Sebelum itu rekor adu penalti Manchester United sebenarnya cukup buruk, dan Sir Alex sendiri kurang percaya diri jika MU harus melewati babak adu penalti.
Tapi dengan berhari-hari sebelumnya bersama tim pelatih lainnya menyusun strategi bagaimana pemain adu penalti yang cocok, akhirnya MU pun berhasil menang dalam laga tersebut. Dan banyak peristiwa unik seperti saat itu Cristiano Ronaldo yang biasanya menjadi penendang andalan malah gagal di adu penalti tersebut. Dan salah satu yang paling dikenal dan terkenal adalah gagalnya John Terry yang terpleset saat itu. Padahal ketika kalau John Terry saat itu bisa masuk hanya gol itu saja, artinya Chelsea sudah menang. Cuman ia harus terpleset dan akhirnya MU menang setelah Edwin van der Sar berhasil menggagalkan penalti dari Nicolas Anelka saat itu. Dan sangat luar biasa, apalagi mengingat bahwa saat itu Roman Abramovich, pemilik Chelsea, juga merupakan orang yang lahir dan besar asli dari Moskwa, Rusia, sehingga membuat ada tekanan sendiri terhadap tim MU saat itu. Dan itu merupakan salah satu final Liga Champions terbaik menurut Sir Alex dan tentu saja sangat diingat olehnya. Mungkin begitu dulu yang bisa saya bahas atau saya kupas pada kesempatan kali ini tentang Sir Alex Ferguson. Memang sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik dunia dengan banyak rekor-rekor yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Sir Alex akhirnya pensiun 2013 dan memutuskan untuk tidak melatih lagi, dan sampai saat ini menjadi legenda. Dan sampai nama Sir Alex Ferguson stand juga ditulis di Stadion Old Trafford di bagian atas bersama beberapa nama yang dianggap sebagai legenda yang sangat luar biasa bagi klub Manchester United saat itu. Terima kasih, itu cerita Arya pada kali ini.